dalam keadaan sehat dan juga pastinya selalu happy. Kalau Kak Nisa sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarku sendiri baik banget. Kalau kamu sendiri gimana? Pastinya baik ya. Oh iya Cak, ngomong-ngomong soal Hari Pendidikan Nasional kemarin kan, kita kan habis melaksanakan kegiatan yang namanya pemilihan guru favorit. Kira-kira kamu kemarin milih siapa nih? Kebetulan pada pemilihan guru favorit kemarin, aku memilih Bu Ajeng. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku kemarin milih Bu Linda. BTW kenapa nih kamu milih Bu Ajeng? Kenapa ya? Karena menurutku pribadi, Bu Ajeng itu benar-benar menginspirasi dari cerita-ceritanya. Kalau kamu sendiri kenapa? Sama-sama deh. Bu Hindar itu benar-benar udah jadi inspirasi aku dari dulu. Kayak beliau ini kan seseorang yang sangat berprestasi, bahkan anak didiknya juga berprestasi. Yang kayak kakak sendiri. Iya, banyak yang menang itu anak didiknya. Keren banget. Gimana kalau kita langsung ngobrol bareng sama beliau-beliau ini? Good idea. Oke, langsung aja. Kita sambut Bu Linda dan Bu Ajeng. Selamat datang. Gimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik, keren. Nah Bu, kami di sini nih kepo nih, gimana sih perjalanan ibu sampai bisa menjadi guru seperti sekarang? Iya. Apakah itu ada dari cita-cita ibu dari kecil atau itu memang impian ibu dari dulu atau ada hal lain di belakang itu semua? Ini gimana Bu? Gimana kalau kita mulai dari yang guru senior? Boleh banget. Bu Linda. Silakan Bu Linda. Terima kasih atas waktunya. Untuk cita-cita, memang cita-cita saya dari kecil itu memang menjadi guru. Awalnya menjadi guru SD, kemudian berubah menjadi guru, ingin menjadi guru tari. Waktu itu ingin masuk jurusan sastra tasik waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu, karena juga dari tidak ada persetujuan dari orang tua, akhirnya masuklah kami di jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan yang mengarahnya adalah pada guru bimbingan konseling BK seperti itu. Kemudian saya mulai bekerja itu tahun 1996. Kita aja belum ya. Itu masih berapa tahun lagi kita Tahun itu saya menjadi guru di SMA 12 dulu. Surabaya. Kemudian saya menjadi pegawai negeri di tahun 1998. Kemudian Oktober 1999 saya pindah di SMP Negeri 1 Sidoarjo sampai sekarang. Seperti itu. Dari dulu yang zaman SMP 1 masih di sekolah lama ya, masih di Jalan Ahmad Yani di sana. Daerah Pucang nggak sih? Daerah Pucang ya. Kemudian ada SD Pucang 1, 2, 3 dan 4 ya. Sekolah Pucang. Iya, sekolah. Oh iya Bu, dengar ibu juga sering nggak sih Bu jadi kayak juri-juri tari, juri-juri lomba, boleh nih Bu diceritain? Iya, kalau untuk juri tari sering ya, terutama FLS 2N untuk tingkat kecamatan, tingkat SD. Kemudian menjadi juri pageant atau ajang Miss and Mister Sidoarjo. Itu kami menjadi juri pada saat pemilihan semifinalis sampai finalisnya. Jadi seperti itu. Saya juga menjadi juri tari kalau ada perlombaan yang diselenggarakan oleh EO seperti itu. Biasanya di Royal Plaza. Iya. Berarti emang sudah terpercaya ya. Kira-kira tadi kan dari sebelumnya berbicara bahwa tidak diizinkan orang tua untuk menjadi guru tari. Benar. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Karena lebih baik untuk mengambil jurusan yang lain, tapi hobinya itu tetap berjalan. Jadi bisa memiliki dua ilmu, hobi yang menghasilkan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Keren banget. Menginspirasi ya. Jadi kalau menjadi guru BK kan bisa tahu bakat dan minat siswanya. Bisa lebih membantu mengembangkan. Iya, dan itu dirasakan banget setelah menyadari bahwa oh iya ternyata jurusanku ini akan lebih bisa membawa anak-anak menuju ke prestasinya. Iya, berarti memang pilihan orang tua itu biasanya benar.
kalau untuk sebagai seorang guru dulu ya, Iya, mungkin Bu Hinda lebih banyak pengalamannya Iya. prestasinya tentu. Kita juga sudah lihat sendiri bahwasanya Bu Hinda juga sudah sangat-sangat menginspirasi kita semua. Bahkan saya pun juga terinspirasi dari prestasi. Kemudian kita berangkat dari awal jadi guru ya. Jadi saya pada awal itu memang ingin menjadi seorang guru. Saya sangat tertarik dengan ilmu-ilmu sosial sehingga saya ingin menjadi guru geografi dulu. Oh, geografi. Suka alam berarti ya Bu ya? Jadi tapi ketika di kelas 3 itu saya ekonomi keluarga saya masih berkecukupan. Jadi saya belum ada gambaran untuk kuliah karena saya berpikir bahwasanya saya akan bekerja dulu untuk mencari biaya kuliah dulu. Karena pada dasarnya ayah saya itu bekerja sebagai seorang guru tangga dan ibu saya hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya sebagai guru tangga ini itu menjaga ataupun membantu tambak milik orang lain, jadi yang bukan yang punya tambak. Jadi untuk biaya kehidupan sehari-hari pun itu sudah dianggap cukup gitu, sehingga untuk ke jenjang pendidikan tinggi itu masih dipikir-pikir ulang. Jadi tapi alhamdulillahnya Tuhan berkehendak lain, saya mendapatkan beasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Di UNESA berarti ya Bu? Tapi saya beda jurusannya, saya ambil PBKN karena saya sangat tertarik dengan isu-isu negara. Makanya sekarang jadi guru Kemudian lanjut ketika saya berkuliah itu saya juga aktif di beberapa organisasi, terutama di BEM UNESA. Saya juga berprestasi juga di bidang karya ilmiah. Jadi bagi saya kuliah itu memang prioritas, organisasi tanpa batas dan berprestasi juga sangat penting. Keren banget quotes dari Bu Aja. Jadi karena saya berpikir bahwasanya saya berasal dari keluarga yang berkecukupan, saya juga berpikir di Surabaya juga perlu untuk biaya hidup. Nah, saya akhirnya mengikuti beberapa banyak pelatihan terkait karya tulis, saya ikut lomba-lomba dan akhirnya alhamdulillah terdapat beberapa banyak juara juga. Salah satunya di ISI Surakarta, itu tentang perekonomian. Keren banget. Itu tingkat nasional. Oh, tingkat nasional. Wah, keren banget. Keren. Berarti ibu itu untuk biaya kuliah itu ditanggung oleh prestasi-prestasinya. Kalau biaya kuliah itu lebih ke pemerintah, jadi untuk beasiswa dari hasil lomba itu. Wow. Berarti emang keren banget ya. Manis aja. Nah, kira-kira kok perjalanan ibu setelah menjadi guru terus sekarang bisa menjadi guru favorit itu gimana sih Bu kira-kira? Jadi seorang guru apalagi di SMP Negeri 1 Sidoarjo merupakan impian semua orang ya Bu. Apalagi saya lihat guru-gurunya itu sangat menginspirasi dan sangat hebat ya kalau di SMP saat itu. Jadi saya pun masuk di sini itu juga sangat-sangat bersyukur, bahkan ketika menjadi guru favorit itu saya juga tidak ada bayangan gitu. Jadi tiba-tiba dan ketika saya di sini alhamdulillah banyak guru-guru senior saya yang banyak mengajarkan saya tentang bimbingan juga terkait lingkungan sekolah SMP 1. Ya Bu, kira-kira apa sih Bu cobaan terberat ibu ini untuk sampai menjadi ibu yang sekarang? Mungkin Bu Dinda saya dulu ya. Ya, Kalau cobaan yang terberat karena saya guru BK menghadapi siswa yang mungkin saya nggak bilang nakal, mungkin yang melakukan beberapa pelanggaran dan kemudian selalu diulang oleh anaknya, oleh siswa tersebut, itu yang selalu menjadi beban kami. Beban di sini adalah menjadi pikiran kami karena saya merasa itu seperti anak saya sendiri. Jadi kita harus memberikan suatu motivasi kepada anak-anak tersebut. Tapi memang kalau di SMP 1 lebih banyak anak yang termotivasi, yang bisa berubah, tapi juga ada beberapa anak yang susah. Nah, yang susah itu yang menjadi beban kami, yang menjadi PR kami selaku guru BK seperti itu. Kalau dari Bu Aja nih, untuk cobaan perjalanan hidup, untuk cobaan perjalanan hidup itu ketika saya SMA. Jadi ketika saya SMA itu orang tua sebenarnya sangat mendukung kalau waktu saya masuk SMA. Tapi di lingkungan saya itu masih berpikiran bahwasanya kenapa bisa nggak biayain anak sekolah SMA gitu.
nanti kalau SMA kan butuh kuliah juga, Iya. nanti bisa nggak biayain gitu. Kenapa nggak sekolah di SMK aja, kejuruan nanti langsung bisa bekerja. Bekerja. Tapi sedangkan saya kan juga punya mimpi, setiap orang kan pasti punya Iya. mimpi, pasti. Dan saya bisa meyakinkan orang-orang tersebut bahwasanya saya bisa. Gitu. Dan kedua juga saya pernah ketika saya mau lulus di SMA itu saya tidak bisa membayar uang ujian gitu. Iya. Jadi ayah saya pulang, ketika itu saya pulang, saya bilang ke orang tua saya bahwa saya tidak bisa mengikuti ujian karena saya tidak membayar uang ujian gitu ketika bulan itu. Dan ayah saya menjual burung-burung peliharaan di gedangan. Iya. Saya juga ikut jual burung Pengorbanannya. juga. Hasil dari penjualan tersebut saya langsung ke sekolah, saya bayar pakai uang itu. Dan ketika itu saya berjanji dalam diri saya bahwasanya saya pasti bisa berkuliah dan dari pendidikan tinggi ini saya bisa mengubah ekonomi keluarga saya menjadi lebih baik. Keren banget. Wow, keren banget. Bener-bener menginspirasi ya. Ada sumpah dan Iya. Tidak akan menyerah. Iya. Semua itu pasti ada cobaan-cobaannya, pasti ada kesulitan-kesulitan dalam hidup. Pasti ya. Tapi keren beliau-beliau ini bisa menghadapi semua itu sampai sekarang bisa menjadi guru favorit. Setelah kita mendengar cerita-cerita dari mereka, kita benar-benar terinspirasi Iya. dalam lagi kan ya lihat. Kita benar-benar wow sama Kita cerita. jadi penasaran, mungkin beliau-beliau ini mau nggak sih memberikan kita tips-tips untuk bisa Iya. sukses seperti beliau? Iya benar Bu. Mungkin jadi gini terbaik. Kalau tipsnya sih selalu bersyukur Wah. dalam setiap Iya, keadaan. benar. Kemudian menikmati hidup, menikmati hidup dan melakukan apa yang menjadi pilihan kita, apa yang menjadi ingin kita, seperti itu. Dan selalu menjalin hubungan yang baik, Iya. yang positif dengan sesama. Dari gue Wajar aja. sih. Iya. Oke, lalu saya juga sangat setuju dengan apa pernyataan Bunda, bahwasanya yang paling dasar kita lakukan adalah bersyukur. Karena orang yang tidak bersyukur tidak akan pernah puas dengan pencapaian sekecil Iya. apapun. Padahal kita dengan pencapaian kita sekecil apapun kita itu harus bersyukur karena belum tentu orang itu bisa. Dan untuk siswa-siswa SMP 1 tetap teruslah bersemangat, teruslah berkompetisi dengan sehat sesuai dengan potensi kalian karena percayalah bahwasanya bulan dan bintang bersinar di waktu ini. Keren banget. Nggak capek, kayaknya udah hampir selesai nggak sih Iya, waktu kita. benar, Iya. benar. Mungkin untuk penutup ada nggak sih Bu Linda, Bu Ajeng memberikan pesan-pesan untuk teman-teman siswa-siswa semuanya? Baik, untuk siswa-siswa SMP Negeri 1 Sidoarjo yang sangat saya cintai, saya selalu berpesan pada kalian bahwa selalu menjadi yang terbaik. Mendoakan kalian menjadi yang terbaik dan selalu berprestasi di bidang apapun dan jangan lupa selalu patuh pada kedua orang tua kalian dan muliakanlah guru kalian. Tuh guys, diingat pesan-pesan dari Bu Linda. Ingat ya, harus benar ingat. Kita juga harus ingat. Iya, kita harus ingat, kita tanamkan. Oke. Oke, selanjutnya dari Bu Ajeng. Oke, kalau dari saya untuk siswa-siswa SMP 1 teruslah berprestasi dan belajar dengan giat. Ingat bahwasanya kalian punya zona waktu kalian masing-masing dan kalian pasti sukses di jalan kalian masing-masing. Oke. Kita juga nih. Harus ingat juga dari orang tua. Iya. Kita juga harus ingat. Kita ingat selalu. Harus ingat. Oke. Oke, mungkin kita udah cukup ya Cak sharing-sharing hari ini. Betul. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bu Linda, Bu Ajeng yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kita di sini. Iya, di Poci. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman di rumah yang telah melihat video ini. And see you on the next Poci. Podcast.